Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini masih tentang sistem reproduksi manusia. Kita akan belajar tentang fertilisasi. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum menekan tombol ini ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. 2. Menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Nomor 3. Mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Apa itu fertilisasi? Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah sel telur dan yang ini adalah kita lambangkan sebagai sel sperma. Jadi yang namanya fertilisasi itu adalah proses peleburan antara oosit sekunder dengan sel sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan zigot. Jadi sel telur bertemu dengan sel sperma kemudian membentuk zigot, itulah fertilisasi. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita ini. Ini adalah ujung dari vagina bagian dalam ya. Kemudian saat sperma masuk melalui ini, sperma masuk gitu, sperma akan berenang menuju ke tempat ovum berada, yaitu berada di tuba Fallopi setelah yang semula ovum dilepas oleh ovarium. Nah, ini sel sperma berenang sampai di tuba Fallopi. Kemudian di sini ada sel telur yang berada di ovarium. Di sini ada rahim. Nah, tadi di sini ya, ini adalah vagina. Nah, ovarium melepaskan bakal ovum. Jadi ini sudah lepas atau peristiwanya adalah ovulasi. Sebagian besar sperma akan hancur oleh lendir asam yang ada di organ reproduksi perempuan. Jadi di setiap perjalanannya ada beberapa sperma yang gugur gitu. Nah, pada saat berjalan di sepanjang tuba Fallopi, di pertengahan bertemulah dengan ovum. Nah, terjadi pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sperma. Gitu ya. Hanya satu sperma yang menembus dinding sel telur. Lihat ini. Jadi inilah satu sperma yang menembus ke dalam sel telur. Sedangkan yang lainnya nanti akan mati. Setelah satu sperma berhasil masuk, membran sel telur akan mengeras, mencegah masuknya sperma lain. Nah, jadi ini akan mengeras. Sperma-sperma yang lain sudah nggak akan bisa menembus dinding ovum kembali. Sperma yang gagal masuk akan hancur. Di dalam ovum akan terjadi peleburan antara inti sperma dan inti ovum atau sel telur. Nah, ovum yang telah terfertilisasi akan berubah menjadi zigot. Dalam perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Jadi, selama bergerak menuju rahim, zigot akan berubah. Zigot menjadi morula, blastula, kemudian menjadi gastrula. Jadi yang satu sel
berubah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Nah, setelah sampai ke bagian rahim, maka di rahim zigot akan menempel ke dinding rahim yang sudah mengalami penebalan. Peristiwa ini disebut implantasi, menempelnya zigot di dinding endometrium. Lihat gambar. Nah, ini adalah zigot yang sudah menempel pada dinding. Nah, pada saat itu plasenta terbentuk di dinding rahim. Melalui plasenta itulah pertukaran zat antara zat ibu dan anaknya dapat terjadi. Di dalam rahim, zigot akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya menjadi janin, pada akhirnya nanti akan dilahirkan. Nah, 7 minggu di dalam rahim ini seperti inilah ya. Jadi inilah bentuk embrio. Embrio itu apa? Embrio itu adalah sebutan bagi perkembangan bayi pada tahapan awal, khususnya sejak terjadinya pembuahan hingga perkembangannya di akhir minggu ke-8. Nah, perhatikan perkembangan dari embrio tadi akan berubah menjadi janin. Nah, pada saat sekitar 16 minggu bentuknya akan seperti ini. Janin disebut juga dengan fetus, yaitu sebutan bagi perkembangan bayi sejak memasuki minggu ke-9 hingga masa kehamilan selesai. Nah, di dalam kandungan, coba lihat gambar ini. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah rahim, dinding rahim. Kemudian di sini ada kantong ketuban. Di sini ada air ketubannya. Kemudian ini tali pusar. Tali pusar yang menghubungkan dari plasenta di rahim dengan janin. Nah, jadi yang pertama, air ketuban itu cairan di dalam kantong ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari goncangan. Kemudian kantung ketuban itu adalah selain berfungsi untuk melindungi janin, bagian terluar kantung ketuban berisi banyak pembuluh darah yang terbentuk sejak plasenta belum terbentuk. Nah, sebetulnya rahim itu adalah organ berupa ruang kosong. Ini adalah tempat embrio atau janin berkembang dan mendapatkan nutrisi. Awalnya rahim itu ukurannya kecil, volumenya, namun setelah janin itu berkembang, maka rahim bisa volumenya menjadi membesar. Plasenta, lihat di sini. Plasenta itu adalah organ yang terdapat pada rahim kelompok mamalia. Adalah tempat pertukaran zat antara ibu dan sang janin. Di dalam plasenta tidak terjadi pertukaran darah. Lihat di sini ada tali pusar. Ini fungsinya adalah menghubungkan antara janin ke plasenta, yaitu sebagai jalur pertukaran antara nutrisi dari sang induk dan zat sisa dari sang janin. Kebutuhan oksigen bayi juga disuplai melalui tali pusar. Nah, di dalam perkembangannya, di dalam rahim, kita biasa mengenal ada pembagian trimester. Trimester pertama atau periode pertama, ini gambarnya seperti ini ya, dimana pada trimester pertama ini bisa dilihat terbentuk hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi
obat atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, kondisi janinnya ukurannya masih kurang lebih 7 mm atau 0,7 cm, kecil sekali. Nah, embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta, lihat gambar, dan terlindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Janin terlihat menyerupai manusia. Itu ya. Nah, kemudian nanti janin menjadi berukuran 5,5 cm. Di sini otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Nah, dapat menggerakkan lengan dan kakinya, memutar kepala gitu. Nah, di akhir trimester ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Kemudian menginjak ke trimester yang kedua, di sini perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Nah, kondisi janinnya adalah janin berukuran 19 cm, berat badannya setengah kilogram. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif dan pada akhir trimester kedua ini mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Nah, di akhir trimester, yaitu di trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar. Nah, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Nah, pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, sehingga di sini setelah usia mencukupi maka akan dilahirkan dan akhirnya disebut dengan bayi. Jadi janin yang sudah lahir namanya adalah bayi. Demikian pelajaran tentang fertilisasi dan perkembangan janin di dalam rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.